Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Khotim Fadli. Kali ini kita akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran pasti ada di setiap negara. Entah itu negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, apalagi negara berkembang semacam negara Indonesia, negara India, dan lain-lain. Nah, jumlah pengangguran atau unemployment umumnya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin meningkat juga produktivitas barang dan jasa yang tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih baik. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja, semakin tinggi juga kesempatan penduduk usia produktif untuk bekerja. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit ketersediaan lapangan kerja, maka semakin sedikit pula kesempatan kerja yang diterima oleh penduduk usia produktif. Pengangguran terjadi ketika jumlah para tenaga kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu pengangguran. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tapi belum memperolehnya. Ini menurut Sukirno. Kemudian menurut Nanga, pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak aktif, tidak mencari pekerjaan. Jadi pengangguran merupakan sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif. Juga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja atau labor force. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja serta sedang mencari pekerjaan. Nah, ada dua dasar utama klasifikasi pengangguran, yaitu pendekatan angkatan kerja atau labor force approach. Nah, pendekatan ini didefinisikan atau mendefinisikan pengangguran sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pemanfaatan tenaga kerja atau labor utilized approach. Dalam pendekatan ini, angkatan kerja dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah menganggur atau unemployed, yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut juga pengangguran terbuka atau open employment. Berdasarkan definisi ini, tingkat pengangguran di Indonesia umumnya relatif rendah kalau kita lihat di beberapa media. Nah, yang kedua, pendekatan pemanfaatan tenaga kerja, yang kedua adalah setengah menganggur atau underemployed, yaitu mereka yang bekerja belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya apa? Artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam. Kemudian yang ketiga, pendekatan pemanfaatan tenaga kerja yang ketiga adalah pekerja penuh atau employed, yaitu orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis pengangguran. Nah, pertama
adalah jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya. Dan yang kedua adalah jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Nah, kita ulas yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya. Pengangguran berdasarkan sebab terjadinya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pengangguran siklikal atau cyclical unemployment. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Nah, ketika perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat pun akan menurun. Akibatnya perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan banyak memperhatikan karyawannya, seperti yang dialami pada masa pandemi corona ini. Nah, banyak perusahaan yang merumahkan para karyawannya. Karena apa? Karena memang dari sisi produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut tidak mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan atau pengurangan produksi. Sehingga ketika pengurangan produksi bisa jadi yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pengalian anggaran, yang anggarannya untuk pembayaran gaji karyawan dialokasikan ke yang lain. Sehingga karyawan yang sudah ada sebagian ada yang dirumahkan. Kemudian yang kedua, pengangguran berdasarkan sebab terjadinya adalah pengangguran struktural. Apa itu pengangguran struktural? Yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian. Contoh, peralihan perekonomian sektor perkebunan menjadi sektor industri. Jadi masyarakat yang dulu terbiasa di kebun atau di sawah kemudian beralih menyesuaikan diri ke sektor industri. Tentu hal ini tidaklah mudah, butuh proses. Sehingga proses tersebut akan memungkinkan terjadinya pengangguran. Pengangguran berdasarkan sebab terjadinya yang ketiga, yakni pengangguran friksional. Apa itu pengangguran friksional? Yaitu pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dengan pencari kerja, entah itu karena kendala informasi atau geografis. Nah, kemudian yang keempat dari jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya adalah pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi ini disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan dengan tenaga manusia. Karena apa? Karena menganggap lebih cepat, lebih mudah, lebih hemat, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis pengangguran yang kedua, yakni jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Jenis pengangguran ini terbagi menjadi 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah menganggur, pengangguran terselubung, dan pengangguran musiman. Nah, pengangguran terbuka adalah keadaan di mana seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka ini disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang kedua yakni pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran. Pengangguran jenis ini ditujukan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai dengan standar atau kurang dari 8 jam per hari sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang pada orang-orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah, entah itu karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan ataupun pengangguran jenis ini disebabkan oleh produktivitas kerja yang rendah. Kemudian yang keempat adalah pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Misalnya apa? Misalnya orang yang bekerja menjadi buruh di sawah. Nah, mereka bekerja selama musim panen, setelah itu mereka menganggur menunggu musim
menunggu musim berikutnya. Nah, mengapa kok di setiap negara selalu ada pengangguran? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, misalkan jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. Nah, misalkan saat ini banyak sekali lulusan-lulusan sarjana bahkan magister yang bisa dibilang berpengalaman, namun mereka karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, inilah yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia. Apalagi saat ini populasi Indonesia termasuk kategori tinggi. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Saat ini sudah banyak pabrik yang hanya membutuhkan sedikit pekerja. Karena apa? Karena kebanyakan posisinya sudah diambil oleh robot. Nah, selain biayanya lebih murah, penggunaan robot juga membuat pekerjaan lebih cepat. Tentu ini pertimbangan finansial yang berusaha diatur oleh manajemen dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai dengan kriteria. Nah, setiap perusahaan sudah tentu memiliki kriteria dalam setiap posisi, maka akan semakin mudah pula dia diterima. Ketika dia punya keterampilan yang tinggi. Beda halnya dengan orang yang baru saja bekerja, biasanya mereka akan sulit untuk diterima. Karena apa? Karena perusahaan membutuhkan kriteria yang sesuai dengan posisi yang mereka butuhkan. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pendidikan. Semakin tinggi, maka akan semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan. Sehingga jika ada seseorang yang berpendidikan rendah, biasanya dia akan menjadi buruh kasar saja. Apalagi jika seorang itu tidak memiliki jiwa usaha yang tinggi. Oke. Kemudian hal yang dapat menyebabkan pengangguran yakni kemiskinan. Orang yang tumbuh di lingkungan keluarga miskin biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang kekurangan. Hal ini karena apa? Karena kebanyakan orang yang miskin atau kategori masyarakat yang kurang mampu juga tidak bisa menyekolahkan anaknya atau keturunannya tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik, sehingga banyak dari mereka yang berakibat nantinya bisa menjadi seorang pengangguran. Kemudian yang keenam adalah PHK. Biasanya perusahaan melakukan PHK untuk menstabilkan sistem kerja. Pemutusan hubungan kerja ini bisa dibilang suatu hal yang paling ditakuti oleh karyawan swasta. Karena apa? Karena jika kontrak kerja habis atau adanya pengurangan karyawan yaitu PHK, karyawan swasta yang asalnya bekerja di perusahaan tersebut akan kebingungan mencari pekerjaan di tempat lain. Kemudian yang ketujuh adalah tempat tinggal jauh. Sebuah kota yang kurang atau tidak berkembang biasanya merupakan sarang bagi pengangguran. Banyak alasan kenapa mereka menganggur, mulai dari tempat tinggal yang jauh dari domisili, karena kurang mampu sehingga tidak bisa mencoba peruntungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian persaingan pasar global. Seperti di Indonesia sudah ada banyak perusahaan asing yang didirikan. Namun tidak semua perusahaan asing membuka lebar-lebar lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena mereka lebih memilih menggunakan tenaga kerja asing atau tenaga kerja dari negara asalnya dibandingkan dengan tenaga kerja dari Indonesia. Hal itu bisa disebabkan karena keterampilan ataupun kemampuan tenaga kerja lokal masih dianggap belum sesuai dengan kebutuhan atau persyaratan mereka. Kemudian kesulitan mencari lowongan kerja. Nah, ada banyak perusahaan yang tidak mengumumkan posisi yang dibutuhkan dengan baik, sehingga banyak orang yang memiliki potensi besar ketinggalan dan kehilangan informasi. Selain itu, banyak perusahaan yang dulu hanya menempelkan pengumuman kertas di gedungnya atau mungkin hanya di-share melalui media sosial yang sekarang sudah mulai banyak bisa diakses.
Juga karena apa? Karena pencari kerja sering malas untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Nah, kemudian yang ke-10 adalah harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Namun, biasanya jika tidak sesuai dengan harapan ketika seleksi, banyak dari mereka yang sama sekali tidak diterima dalam pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya pengangguran pasti mempunyai dampak terhadap banyak hal. Nah, pengangguran mempunyai dampak yang berimbas pada perekonomian ataupun kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah beberapa dampak dari adanya pengangguran. Dampak bagi perekonomian negara. Tentu yang pertama adalah penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Kemudian pertumbuhan ekonomi turun karena apa? Karena daya beli masyarakat turun dan akan menimbulkan kelesuan pengusaha untuk berinvestasi. Kemudian penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Nah, selain itu pasti akan ada peningkatan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, contohnya saat ini ketika masa pandemi corona atau COVID-19, pemerintah mulai banyak mengeluarkan subsidi-subsidi atau bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat karena memang secara ekonomi, secara kondisi masyarakat lebih banyak yang mulai menganggur atau dirumahkan. Kemudian berikutnya adalah menambah hutang negara. Nah, ketika keuangan negara ini tidak mampu untuk menopang aktivitas sosial atau bantuan sosial dan lain-lain, maka bisa jadi pemerintah akan menambah hutang negara. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak bagi masyarakat. Nah, dampak bagi masyarakat ini yakni menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan. Nah, ini otomatis ketika orang sudah lama tidak menggunakan keterampilan, lama-lama dia akan lupa atau mungkin hilang. Nah, kemudian yang kedua adalah menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Seperti apa? Seperti timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah yang berkuasa. Kemudian pengangguran adalah beban dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga. Kemudian dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti apa? Seperti pencurian, perampokan, penjambretan. Nah, itu banyak orang menganggur akhirnya karena dia butuh makan, dia tidak punya solusi untuk mendapatkan uang, maka solusi yang terakhir dia bisa jadi ada beberapa orang yang sudah tidak kuat dan melakukan hal-hal yang berbau kriminalitas. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pengangguran ini? Sebenarnya kita tahu bahwa pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk mengatasi pengangguran. Seperti apa? Seperti diperbanyaknya pelatihan pekerjaan dan lain sebagainya. Namun untuk mengurangi pengangguran tentu saja harus ada kesadaran dari diri sendiri. Meskipun seorang memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik, jika dia malas dan tidak kreatif, maka tentu saja akan sulit bagi negara untuk mengurangi pengangguran. Nah, yang jelas dalam mengurangi pengangguran harusnya tiap perusahaan lebih memperbesar peluang kesempatan kerja dan tidak membeda-bedakan pencari kerja. Oke, demikian penjelasan saya terkait pengangguran pada hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan materi-materi selanjutnya. Tetap bersama saya Khotim Fadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.